adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah, adik-adik bersyukur pagi hari ini Losemila bersama dengan adik-adik lagi menemani adik-adik di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Nah, adik-adik sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini kembali lagi kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan menjaga melindungi kami di dalam waktu-waktu istirahat. Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, renungan kita pada pagi hari ini melanjutkan pada renungan-renungan sebelumnya. Kita akan merenungkan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Namun Lausamela akan membacakan bagi kita semua pada ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel, sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Adik-adik, pada waktu itu Absalom yang ingin sekali menjadi raja memikirkan nih bagaimana supaya Daud ayahnya menyerahkan kekuasaannya itu kepadanya. Dia telah memikirkan rencana nih bagaimana supaya Daud bisa turun dari tahtanya sebagai seorang raja supaya Absalom bisa menggantikan dia. Nah, dia itu meminta 2 nasihat daripada orang yang berbeda. Ada 2 orang yang memberikan nasihat kepada Absalom. Bagaimana supaya Absalom ini mengatur strategi perang untuk melawan Daud. Bagaimana supaya Absalom menang untuk berperang dengan Daud. Supaya Absalom ini bisa menang dan akhirnya Absalom bisa menjadi raja. Nah, orang yang pertama nih adik-adik, perencanaan dari Ahitofel. Dia ingin supaya Absalom ini membunuh Daud secara tiba-tiba. Ini nasihat yang diberikan Ahitofel, supaya membunuh Daud secara tiba-tiba di saat Daud sedang lemah, di saat Daud sedang tidak berdaya. Kemudian yang kedua, orang yang kedua nih adik-adik, Husai, namanya Husai, menasehatkan supaya semua rakyat yang ada mengepung Daud sehingga Daud tidak berdaya untuk melarikan diri. Jadi ada 2 nasihat. Ada yang membunuh Daud secara tiba-tiba, ada juga yang menyuruh supaya semua rakyat dulu berkumpul dan membunuh Daud. Nah, Absalom memilih nasihat daripada Husai. Absalom berpikir bahwa nasihat Husai ini pun yang paling terbaik adik-adik. Dengan harapan mereka bisa mengepung Daud dan menangkap dia. Absalom berpikir bahwa itu adalah rencana yang terbaik. Tetapi adik-adik, ayat yang sudah kita baca bahwa Tuhan membiarkan dia memilih nasihat Husai untuk menghukum Absalom. Nah adik-adik, kenapa Tuhan mau menghukum Absalom? Karena dia merencanakan yang jahat terhadap Daud yang adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Adik-adik, di dalam kehidupan kita pun demikian. Kita punya Tuhan yang membela kita. Mungkin ada orang yang berusaha mencelakakan kita, ada teman yang iri karena prestasi kita. Untuk itu mereka berusaha nih supaya mereka mencelakakan kita. Mereka membuat supaya kita pun kehilangan prestasi kita. Ataupun mereka mengingini atau iri apa yang kita miliki, sehingga mereka berencana jahat kepada kita untuk mencuri barang kita ataupun yang lainnya. Nah adik-adik, percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita dengan caranya. Tetapi ya adik-adik, jangan sampai juga kita termasuk sebagai anak-anak yang merencanakan yang jahat terhadap orang lain. Jangan sampai kita malah orang-orang yang merencanakan yang jahat terhadap teman kita karena kita mengingini barangnya ataupun kita iri karena prestasinya. Jangan ya adik-adik, kita akan dibela Tuhan ketika kita melakukan yang benar, tetapi kita akan dihukum Tuhan ketika kita melakukan yang salah. Untuk itu adik-adik,
Mari kita sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, kita terus percaya kepada Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita, percayalah bahwa Tuhanlah yang membela kita. Tetapi jangan juga kita menjadi anak-anak yang berusaha atau berencana melakukan yang jahat terhadap orang lain, karena ada hukuman yang akan Tuhan berikan bagi mereka yang melakukan kejahatan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tolong kami untuk menjadi anak-anak yang terus berharap kepada Tuhan, yang terus percaya akan penyertaan Tuhan. Bahkan tolong kami juga untuk tidak merencanakan yang jahat terhadap orang-orang lain. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang akan menolong kami juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang memuliakan Tuhan. Bahkan Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua kami dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap usaha mereka. Tuhan memberkati kami juga di dalam waktu-waktu kami belajar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, tetap jaga kesehatan, semangat belajar, dan teruslah tekun untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa pada renungan harian pada besok hari. Bye-bye adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.